Nilai maksimum dan minimum fungsi. Kita perhatikan prinsipnya dalam menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Penentuan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi berdasarkan turunan kedua fungsi itu mengikuti kaidah sebagai berikut. Diberikan Y sama dengan Fx, F aksen X dan F aksen 2X terdefinisi pada domain fungsi tersebut. Tes turunan kedua fungsi itu sebagai berikut. Jika turunan kedua lebih besar daripada 0 saat turunan pertama sama dengan 0, maka Fx fungsi itu merupakan nilai minimum fungsi. Jika turunan kedua lebih kecil daripada 0 saat turunan pertama sama dengan 0, maka Fx-nya merupakan nilai maksimum fungsi. Tetapi jika turunan kedua sama dengan 0 pada saat turunan pertama juga sama dengan 0, maka bisa dipastikan tes turunan kedua gagal. Maka untuk menentukan maksimum dan minimumnya kita harus menggunakan kembali prinsip turunan pertama. Contoh soal, tentukanlah nilai maksimum, nilai minimum, pembuat nilai maksimum dan pembuat nilai minimum dari fungsi Fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 7. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu titik pembuat 0 turunan pertama dari fungsi tersebut. Atau bisa kita tuliskan F aksen X kita samakan dulu dengan 0 untuk menentukan nanti X pembuat 0-nya. Nah, sekarang kita turunkan fungsi itu menjadi 6x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 12. Nah, selanjutnya turunan pertama ini yang kita samakan dengan 0 yang menjadi 6x pangkat 2 tambah 6x kurang 12 sama dengan 0. Selanjutnya untuk memfaktorkannya kita bagi dulu semua suku pada turunan pertama itu dengan 6 ya. Akhirnya menjadi x pangkat 2 ditambah x dikurang 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan menjadi x ditambah 2 dikali x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa menentukan pembuat 0 dari turunan pertama fungsi itu. Kita menemukan ada 2x ya, x tambah 2 sama dengan 0 atau x kurang 1 sama dengan 0, sehingga x1 itu min 2 atau x2 itu 1. Nah, selanjutnya kedua nilai x tersebut kita uji terhadap turunan kedua fungsi, apakah dia pembuat maksimum atau pembuat minimum. Kita uji dulu untuk yang x1 sama dengan min 2 ya. Untuk kita turunkan dulu fungsinya menjadi fungsi pertama, turunan pertama itu menjadi 12x tambah 6. Untuk x1 sama dengan min 2 menjadi kita substitusikan min 2 ke turunan kedua menjadi nilainya adalah min 18. Karena dia lebih kecil dari 0 maka dia pembuat maksimum. Untuk x2 sama dengan 1 ya, kita substitusikan terhadap turunan kedua tadi yaitu 12x tambah 6, berarti 12 kali 1 ditambah 6, 12 tambah 6 menjadi 18, dan 18 ini lebih besar dari 0, maka untuk x2 ini tentu dia adalah pembuat minimum. Nah, dengan nilai maksimumnya itu menjadi kita substitusikan pembuat maksimum tadi negatif 2 ke fungsi tersebut ya. Jadi nilai maksimumnya adalah fungsi kita tadi atau kurva kita adalah 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 12x tambah 7. Kita substitusikan tadi pembuat maksimum itu min 2 kali min 2 pangkat 3 ditambah 3 kali min 2 pangkat 2 dikurang 12 dikali min 2 tambah 7 menjadi 2 dikali min 8 ditambah 3 dikali 4 ditambah 24 ditambah 7 menjadi min 16 tambah 12 tambah 24 tambah 7 nilainya 27. Jadi nilai maksimum dari fungsi itu adalah 27.
Selanjutnya nilai minimumnya kita substitusikan pembuat minimum tadi terhadap fungsi, ya. Itu tadi nilai minimum kita, pembuat minimum tadi adalah 1 x2 ya, sama dengan 1, menjadi 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 pangkat 2 dikurang 12 dikali 1 ya, misalnya 1 bukan 2 ya, ditambah 7, 2 tambah 3 kurang 12 ditambah 7 sama dengan 0. Jadi nilai minimumnya itu adalah 0. Untuk lebih memahami nilai maksimum dan nilai minimum, dengan aturan uji turunan kedua, fungsi trigonometri, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal, tentukan nilai maksimum dan atau nilai minimum dari fungsi fx sama dengan 4 cos x ditambah cos 2x untuk interval ya, 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2 pi yang mungkin terjadi. Langkah pertama kita tentukan dulu titik pembuat 0 turunan pertama fungsi. Diketahui di sana bahwa fx sama dengan 4 cos x tambah cos 2x dengan 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2 pi, sehingga kita bisa tentukan turunan pertamanya adalah sama dengan min 4 sin x ditambah tambah 2 min 2 sin 2x ya, menjadi min 4 sin x dikurang 2 kali 2 sin x dikali cos x ya, karena sin 2x itu sama dengan 2 sin x dikali cos x. Kita lanjut menjadi min 4 sin x dikurang 4 sin x kali cos x. Selanjutnya nanti kita sederhanakan ya dengan memfaktorkan menjadi min 4 sin x ya dalam kurung 1 tambah cos x. Tentu pembuat nilai maksimum atau minimum fungsi didapat dari syarat f aksen x nya turunan pertamanya mesti sama dengan 0, maka kita samakan 0 bentuk turunan pertama tadi, yaitu min 4 sin x dikali 1 tambah cos x itu sama dengan 0. Dalam hal ini dia menjadi 0 ketika ya sin x sama dengan 0 atau cos x sama dengan min 1 ya. Jadi di sini kita lihat dalam interval 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2 pi, ini tadi ya yang membuatkan nilai sin x 0 itu ada 3 titik ya, 0, V dan 2 pi, sementara yang menyebabkan cos x min 1 adalah hanya di satu titik yaitu x sama dengan V ya. Ini jelas pembuat 0 nya mesti sin x itu 0. Ketika sin x ini 0 maka ketika kita kalikan dia menjadi 0, atau ketika cos x sama dengan min 1 ya, dari 1 tambah min 1 nanti kan menjadi 0 dikali dengan min 4 sin x sama dengan 0. Oke, kita lanjut lagi bahwa jadi x nya adalah 0, V dan 2 V. Ketiga titik ini yang untuk kita tes turunan kedua, apakah dia pembuat maksimum dan atau pembuat minimum. Nah selanjutnya kita cek turunan pertamanya tadi min 4 sin x 1 tambah cos x, maka kita cari turunan keduanya. Nah bentuk ini kita turunkan dengan menggunakan aturan perkalian ya. Kita misalkan min 4 sin x itulah u dan 1 tambah cos x adalah v, sehingga u aksen adalah min 4 cos x dan v aksen sama dengan min sin x. Dengan mempergunakan rumus aturan perkalian fungsi, kita temukan turunan keduanya sekarang ya. Kita temukan turunan keduanya ya, ini ya. Tadi u aksennya adalah min 4 cos x, sementara v nya 1 tambah cos x, dan v aksennya adalah min sin x dan u nya min 4 sin x. Selanjutnya kita kali masuk nih ya, min 4 cos x kali 1
min 4 cos X kali cos X menjadi min 4 cos pangkat 2X ditambah ya, karena negatif menjadi positif, ini menjadi 4 sin pangkat 2X, min menjadi min 4 cos X kurang 4 kali ya, kita buatkan dalam kurung ini cos pangkat 2X dikurang sin pangkat 2X. Nah, cos pangkat 2X dikurang sin pangkat 2X adalah cos 2X, sehingga dia menjadi min 4 cos X dikurang 4 cos 2X ya. Selanjutnya kita buatkan dalam kurung, kita tarik min 4 keluar menjadi min 4 kali cos X tambah cos 2. Inilah turunan kedua dari fungsi. Selanjutnya titik-titik pembuat 0 tadi kita uji terhadap turunan kedua ini. Tes turunan keduanya kita mulai dari X sama dengan 0 ya. Oke, untuk X sama dengan 0 maka kita substitusikan X0 ke turunan kedua menjadi min 4 cos 0 ditambah cos 0. Min 4 dikali 1 tambah 1 menjadi min 4 kali 2 menjadi min 8. Nah, min 8 ini lebih kecil dari 0, maka otomatis titik X sama dengan 0 adalah pembuat maksimum. Dengan nilai maksimumnya bisa kita substitusikan langsung X0 itu ke fungsi ya, menjadi kita lihat di sana. Selanjutnya X sama dengan, kita cek lagi tadi pembuat nilai maksimumnya ya. Oke ya, nilai maksimumnya untuk X sama dengan 0 tadi, fungsi kita tadi 4 cos X ditambah cos 2X, jadi 4 kali cos 0 ditambah cos 0 ya. Kita lihat di sana nilainya adalah ini ya, cos 0 1, sehingga 4 kali 1 tambah 1 menjadi 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi nilai maksimumnya adalah 5 ketika X sama dengan 0. Sekarang kita uji titik kedua, yaitu X sama dengan V. Kita masukin lagi ke turunan keduanya. Nah, jadi ketika V menjadi min 4 kali cos V tambah cos 2V menjadi min 4 dikali min 1 tambah 1 min 4 kali 0, maka turunan kedua di V adalah 0. Nah, kalau sama dengan, atau ketika kita ingat lagi konsepnya, kalau turunan pertama sama dengan 0 dan turunan keduanya juga sama dengan 0, maka uji turunan kedua itu gagal. Artinya apa? Bahwa X sama dengan V di fungsi itu bukanlah merupakan titik pembuat maksimum ataupun minimum ya, begitu. Dia bukan pembuat maksimum atau minimum, melainkan disebut nilai stasioner atau keadaan diam atau dalam keadaan belok. Jadi antara dua kemungkinan, kalau nggak diam ya belok. Selanjutnya kita uji X sama dengan 2V ya. Titik ketiga kita ganti 2V terhadap turunan kedua, kita masukkan 2V ya, berarti min 4 kali cos 2V ditambah cos 2 kali 2V menjadi min 4 kali cos 2V ditambah cos 4V ya, ini 4 ya, 4V menjadi min 4 kali 1 tambah 1 nilainya min 8 lebih kecil dari 0, maka di X sama dengan 2V juga dia pembuat maksimum. Dengan kita cek nilai maksimumnya itu, kita substitusikan 2V terhadap fungsi ya, menjadi nilainya adalah sama dengan 5 ya. Nah, hal ini berarti nilai maksimum fungsi adalah 5 yang terjadi pada saat X sama dengan 0 dan X sama dengan 2V. Sementara ketika V dia bukan pembuat maksimum ataupun minimum, tetapi ada kemungkinan apakah dia pembuat titik belok atau titik diam. Nah, kita lihat di sini untuk grafik dari fungsi I ya, fx sama dengan 4 cos X tambah cos 2X. Kita lihat ketika titik 0 ya, maka Y-nya 5 maksimum ya, dan ketika dia 2V juga sama, Y-nya 5. Tetapi ketika dia di X-nya itu adalah V, kita lihat dia memang bisa dikatakan di sini ada beberapa titik yang membuat dia minimum. Jadi bukan hanya di V. Jadi kita lihat kalau gambaran ini berarti dia di sini adalah dalam posisi diam ya. Dalam posisi diam ya. Itu. Demikian contoh soal kedua. Terima kasih.